Jemput keluarga dari Lampung di kota Bung Karno. Hai, assalamualaikum. Perjalanan kali ini lumayan melelahkan nih, karena perjalanan yang harusnya kita tempuh 3,5 jam malah jadi 6 jam. Sedih. Namanya juga Agustus ya, musim karnaval ya kan, membuat kita harus rela bermacet-macetan di 3 area sekaligus yang sedang berbarengan ada acara karnaval, yaitu Kejawen, Wonorejo maupun Malang sendiri. Kupikir tol Pasuruan Malang muter malah lebih jauh, ternyata di luar dugaan banget nih, nggak kepikiran sama karnaval. Tahu gitu masuk tol aja, tapi ya sudah, nikmatin perjalanan. Di sela kemacetan perut ini mulai tuh bunyi kemerucuk tanda kelaparan, dan kutemukan ayam geprek di samping toko merah yang kusinggahi untuk isi saldo etos. Dan gak butuh waktu lama, sebungkus nasi ayam kulahap habis di dalam kereta tanpa bersisa. Sementara Abah dan Anura udah pada makan tuh di Pujasera pasca jalan santai. Gimana nih, macet lagi, dan nggak tahu kenapa pula macet ini. Berhubung macetnya panjang sepanjang Harapan Jaya bus kali ya. Ya sudah, aku tak melipir sebentar di toko kue untuk beli oleh-oleh. Cukuplah 3 bolu pandan coklat yang sebenarnya ini kesukaan aku. Duh, lihat nih, dari jam 2 siang sampai azan maghrib kita baru sampai di Bendungan Karangkates nih. Saking lelahnya tak duduk-duduk sebentar di sini sambil menikmati suasana. Ditambah lagi paling afdol ditemani cilok abang-abang. Lanjut, setelah 1 jam perjalanan akhirnya sampai juga di kota presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Tapi sayangnya aku udah kemalaman, jadi makam Bung Karno udah pada tutup. Tapi tenang, ada alternatif lain nih, yaitu ke Masjid Ar-Rahman Blitar ala-ala Masjid Nabawi yang gak jauh dari rumah keluarga aku. Berhubung ini pertama kalinya aku ke Masjid Ar-Rahman, jadi semua keluarga aku paksa ikut, dan ternyata Masya Allah bagus juga ya. Ada air minum ala-ala air zam-zam, dan plusnya teh kopi yang ternyata kagak kerikot oleh aku. Ada ala-ala makam telapak kaki juga, ada payung Nabawi beserta menaranya. Dan saat masuk lagi ada tempat-tempat Al-Quran yang semua ala-ala Madinatul Munawwaroh. Mes banget sih, lampu-lampu, pintu-pintunya, dan mukenanya di sini juga sekali pakai. Kalau udah dipakai langsung harus ditempatkan di rak mukena kotor. Kalau dibilang bukan kotor sih ya, hanya bekas pakai aja sih, dan wangi banget mukena, sajadah, bahkan karpetnya juga. Kalau kita di rumah, kalau masih wangi pasti sayang nyucinya. Tepatnya bukan kita sih, aku. Gimana, pintunya udah mirip banget kan ya? Kira-kira ini emas berapa karat ya? Jadi kalau kangen suasana Madinah cocok banget nih kesini nih. Dengan aroma wanginya makin bikin betah di dalam sini untuk itikaf. Sebenarnya makin malam makin syahdu deh, tapi kita diburu waktu dan harus cepet-cepet pulang juga, karena besok aku masih ada acara, udah kemalaman banget. Tapi tunggu dulu, sebelum itu wajib banget harus selfie-selfie dulu di sini bareng keluarga. Ngomong sebelum pulang, aku mau cari kulineran dulu di sini, mumpung ada di Blitar. Malah nggak tahu tuh apa yang jadi makanan favorit atau makanan khas kota ini. Ada yang tahu nggak? Jadi kalau next aku ke Blitar lagi bisa tahu mau kulineran di mana. Malam warung yang buka udah nggak banyak, ketemunya di sini nih. Nggak tahu, lupa namanya, yang kuingat ada nama Mbah Jononya gitu. Kalau aku bilang sih ini kafe-kafe pada umumnya. Di sini Abah mulai makan duluan karena memang sop iga lebih cepet keluarnya. Dan ku coba seruput, rasanya suweger pol endul markendul. Ada aroma biji palanya. Sedangkan aku pesan koyor mercon yang benar-benar super pedes sampai aku diare. Sementara yang lain ada yang pesan gurami bakar, sop butut, bakmi goreng, bakmi kuah, dan juga sop Mbah Jono. 1 suap, 2 suap, semuanya lahap dengan makanannya masing-masing. Dan ternyata videoku udah habis aja nih. Ya sudah, sampai di sini ceritaku hari ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye. I love you all.